Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyampaikan berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beliau kepada kita, namun ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar menyayangi kita dan beliau cinta kepada kita. Sampai-sampai beliau itu memikirkan nasib kita nanti di akhirat. Beliau sampai menangis, beliau sampai berdoa agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu ketika selesai melaksanakan sholat Isya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan sholat sunnah, sholat malam. Itu sampai waktu tiba subuh, beliau itu mengulang-ulang ayat Allah di surat Al-Maidah ayat 118 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tu'adzibuhum, jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka Antal Azizul Hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Beliau sampai menangis sampai waktu subuh tiba, beliau tetap menangis mengulang-ulang ayat ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Katakan Jibril kepada Muhammad apa yang terjadi kepada beliau. Maka malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Muhammad SAW. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW jujur kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku memikirkan umatku, maka ampunilah umatku, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluhan Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada Allah Jalla Jalaluh, dan Allah mengetahui segalanya. Mendengar keluhan Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah mengutus lagi kepada Jibril, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad bahwa Allah telah memberikan syafaat bagi umatnya dan Allah tidak akan membuatnya bersedih hati. Kemudian disampaikan hal itu kepada Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya Nabi kita kepada kita, begitu sayangnya Nabi kita kepada kita, sehingga beliau sampai menangis sepanjang malam sampai subuh tiba, memikirkan kita ini yang sekarang menjadi umatnya insya Allah. Tapi pertanyaannya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ini merasa bangga sudah mempunyai Nabi Muhammad SAW? Apakah nangisnya beliau, cintanya beliau, khawatirnya beliau kepada kita kemudian menjadikan kita menjadi bangga, menjadi umatnya, dan kita mengikuti beliau, kita ittiba kepada beliau saking kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Tapi ternyata kebanyakan dari kita malah seolah-olah tidak merasa bangga mempunyai Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa itu terjadi kepada kita? Sepantas apakah kita dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan yang kita lakukan sehari-hari itu jauh dari sunnahnya, jauh mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lantas apakah pantas kita dipikirkan nasib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi kita Muhammad SAW? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita contoh beliau, kita dengarkan nasihat-nasihat beliau, kita dengarkan ucapan-ucapan beliau, perintah-perintah beliau, dan kita ikuti apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap dengan penuh bahwa kita bisa dikumpulkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan mengumpulkan manusia itu bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Lantas pertanyaannya, siapa orang yang kita cintai? Apakah Nabi kita Muhammad SAW? Mungkin sebagian manusia mengatakan, iya, dialah panutan kami. Tapi buktinya ternyata
tidak menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai panutan. Mereka tidak melakukan apa-apa yang seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang ketika menyukai artis atau dia penggemar idolanya, pemain bola misalkan, mereka saking cintanya mereka mencontoh tuh apa yang ada pada diri fans, apa yang ada pada diri orang yang dicintainya, orang yang disukainya. Sampai gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, apapun mereka contoh saking cintanya. Namun pertanyaannya, sebesar apa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kita masih meninggalkan perintah-perintahnya, kita tidak suka atau tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita jauh dari sunnahnya. Lantas apakah pantas kita ini menjadi umatnya yang tadi dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW nasibnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar lagi, mari kita dekatkan diri kita lagi. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjalankan kehidupan di dunia ini, dan kita tumbuhkan cinta kita kepada beliau SAW. Semoga kita menjadi umatnya beliau SAW yang memang benar-benar dirindukan oleh beliau kelak di akhirat nanti, dan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.